Wawancara Pro 3. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam, Mas Lukman. Ya, Pak Teguh, ini Amerika digadang-gadang akan meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya muka kembali Selat Hormuz. Potensi China mengabulkan permintaan Amerika Serikat ini sejauh mana, Pak Teguh? Saya kira memang kan sebenarnya perang antara Amerika Serikat melawan Iran ini bukan perang yang sesungguhnya ya. Iya. Karena kompetisi yang terjadi itu ya tentulah hari ini antara Amerika, China dan Rusia gitu. Ya. Tetapi kan Iran juga memiliki hak untuk menentukan apakah dia ingin dia mau untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat atau tidak gitu. Nah, permintaan Iran ini kan sederhana sebetulnya. Bahwa mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan senjata nuklir untuk diberi kesempatan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai ya. Seperti yang selama ini mereka lakukan, misalnya untuk medis, untuk energi gitu ya. Nah, tetapi karena JCPOA 2015 itu dimentahkan oleh Donald Trump 2018, maka hubungan kan jadi kembali sulit gitu. Dan di periode kedua Donald Trump tetap saja dengan kecurigaannya sampai akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran. Dan kemudian Iran mesti membalasnya dengan menutup Selat Hormuz gitu ya. Terlepas dari situasi bahwa mereka juga tidak mengakui UNCLOS 82 misalnya. Jadi saya kira itu agenda yang sebetulnya terpisah saja antara Amerika Serikat dengan Iran. Walaupun kita bisa melihat pengaruh Cina terhadap Iran itu tidak kecil gitu. Tetapi Cina saya kira tidak akan serta-merta juga memenuhi harapan-harapan orang ya agar dia menekan Iran gitu. Karena bagi Cina, Iran ini penting juga ya sebagai buffer ya. Sebagai instrumen untuk mengganggu konsentrasi Amerika Serikat di tengah konflik antara Cina dan Amerika Serikat. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, Pak Teguh ya, di mana Iran juga kan tergantung gitu ya pada ekspor minyaknya ke China. Bagaimana Pak Teguh melihat ini ketergantungan ekonomi Iran pada China ini bisa memaksa akhirnya perubahan kebijakan strategis di Teheran? Saya kira nggak ada logikanya gitu ya untuk mendesak Cina mengurangi belanja migasnya dari Iran gitu ya. Nggak ada logikanya karena itu kan bilateral mereka. Makanya saya pikir ini agenda yang sebetulnya terpisah saja. Kalau mau dikaitkan boleh gitu. Tapi bagi Cina dia nggak akan menghentikan Iran dong. Karena kalau dia hentikan Iran, maka dia mengorbankan satu instrumen yang dia bisa gunakan untuk mengganggu katakanlah misalnya konsentrasi Amerika Serikat ya. Iran misalnya, maksud saya Cina misalnya dengan Pakistan kan juga sedang bagus, ya. Kan mereka bisa saja mengalirkan energi mereka itu tidak lewat laut misalnya, tapi langsung lewat koridor ekonomi Pakistan Cina di darat gitu ya. Jadi itu yang saya kira mestinya sih Cina nggak akan memenuhi permintaan itu kalau permintaan itu ada gitu ya, langsung atau tidak langsung. Kalau hubungan China dengan Amerika Serikat sendiri bagaimana Pak Teguh? Ya hubungannya kan jelas. Mereka kompetisi, tapi mereka juga tidak mau saling membunuh kan. Yang satu tidak ekspansif secara militer, maksud saya Cina. Ya mereka lebih peduli untuk memenangkan pertarungan ekonomi. Dan saya kira mereka bisa mendapatkan itu. Jadi mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga. Kalau dia misalnya menekan Iran, itu kan berarti dia menambah musuh. Dia nggak akan mau melakukan itu. Jadi kemungkinannya kecil ya, Pak Teguh ya, untuk bisa mengabulkan permintaan Amerika Serikat ya, terkait dengan Selat Hormuz ini. Iya, salah permintaan dia kalau itu memang dia ajukan ke Cina. Cina, ya coba Cina senang ada Korea Utara, Cina senang ada Iran.
Cina senang ada Pakistan dan negara-negara lain yang itu mengganggu konsentrasi Amerika Serikat kan gitu. Jadi ngapain dia bikin hubungannya dengan Iran jadi tidak baik hanya untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat yang nggak jelas juga parameter keberhasilannya akan seperti apa gitu. Nah, kalau nantinya China menolak permintaan dari Amerika, dampaknya sejauh mana, Pak Teguh? Kalau kita lihat kan beberapa kebijakan dari Presiden Donald Trump, ketika permintaannya tidak disetujui, mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan negara yang menolaknya itu. Ya, perang ini kan udah mau selesai, bahkan sebetulnya udah selesai ya saya kira ya. Eskalasinya tidak akan naik lagi. Ya, insiden tembak-tembakan dikit kan terbatas di situ. Masing-masing pihak juga tahu, dia tembak kaki, aku tembak kaki, kan begitu kira-kira. Ya, tapi sebetulnya sudah selesai, dan bagi Amerika Serikat ini kan pertaruhannya menuju pemilu setelah bulan November nanti sudah semakin serius. Nah, kalau misalnya bulan November nanti terjadi perubahan di Kongres setelah pemilu setelah, maka Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump ya, bukan Amerika Serikat tapi pemilihan Donald Trump sudah kehilangan legitimasinya untuk melakukan tekanan terhadap Iran. Jadi dengan sendirinya ini akan mereda gitu. Saya kira begitu. Ya, jadi karena gejolak politik di internal Amerika terhadap Donald Trump ini juga cukup kuat ya, Pak Teguh ya? Iya, saya kira ini akan mereda bukan karena Cina meminta Iran, Cina nggak akan lakukan itu. Mereda karena ya perubahan landscape politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Nah, ini kan kalau kita lihat semuanya kan berfokus pada Selat Hormuz begitu ya. Dan ada tidak skenario ataupun jika Selat Hormuz ini benar-benar terganggu dalam waktu yang cukup lama gitu ya, yang negara mana Pak yang paling diuntungkan secara geopolitik? Negara yang paling diuntungkan secara geopolitik kalau Selat Hormuz ditutup? Ya, lama. Yang paling diuntungkan ya Iran lah, ya kan? Karena dia tidak terganggu secara ekonomi kan. Amerika Serikat terganggu, maka dia ingin cepat-cepat dibuka kan gitu. Tetapi begitu dia ingin cepat-cepat dibuka dan itu menggunakan tekanan militer, maka situasi dalam negeri dia semakin memburuk. Jadi makanya saya pernah mengatakan juga, mungkin di forum ini juga, jalan terbaik ya bagi Amerika Serikat untuk menghentikan permusuhan abadi dengan Iran ini adalah dengan mengakui program nuklir Iran untuk tujuan damai. JCPOA itu adalah satu instrumen yang sudah bisa mengekang Iran. Iran sendiri kan zaman Ali Khamenei sudah berniat untuk tidak melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan senjata kan. Karena Ali Khamenei sendiri kan mengharamkan senjata nuklir gitu. Tapi jadi complicated begini justru karena Amerika Serikat yang menyerang itu. Mau saya begini Mas, ini kan sekarang sedang ada konferensi peninjauan NPT kan, sedang berlangsung sampai bulan Mei nanti. Ya, saya kira salah satu rumusan itu mestinya adalah memberikan hak kepada negara-negara yang ingin mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, ya tanpa kemudian mencurigai mereka untuk melakukan pengembangan senjata gitu. Nah tentu saja itu dengan pengawasan IAEA misalnya gitu ya, Badan Atom dan Energi Internasional gitu. Saya kira ini sedang terjadi bersama dan itu bisa digunakan sebagai instrumen untuk meredakan ketegangan. Karena ini persoalannya adalah Amerika Serikat sama seperti dulu kepada Irak menuduh ada senjata pemusnah massal di sana kan gitu aja. Oh iya. Ya kan. Nah, sementara kan itu tidak ada gitu ya. Nah satu sisi itu, sisi yang lain apa? Ya negara-negara yang sekarang memiliki timbunan warhead nuklir itu yang mereka harus betul-betul melakukan pelucutan gitu. Kalau misalnya itu dilakukan, ya maka dunia ini akan berkurang potensi ketegangannya akibat tuduhan-tuduhan mengenai senjata pemusnah massal. Pak Teguh, kalau posisi negara-negara Teluk sendiri untuk melihat kemungkinan China tampil sebagai penjamin stabilitas kawasan menggantikan peran tradisional Amerika Serikat, sebagaimana? Ya, memang itu justru yang ditakutkan oleh Amerika Serikat sebetulnya, bukan cuma soal dia akan perang untuk waktu yang cukup lama dengan Iran gitu ya. Maka dia minta Cina untuk menghentikan Iran, bukan. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Amerika Serikat ini adalah dominasi Cina yang total, ya kan? Di kawasan-kawasan yang selama ini
dikuasai oleh Amerika Serikat, ya. Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Teluk ini kan menjadi catatan tersendiri bagi negara-negara Teluk, bahwa ternyata pendekatan security yang ditawarkan oleh Amerika Serikat merugikan mereka kan gitu. Iya. Menghantui mereka dengan ancaman-ancaman, dengan teror-teror dari Iran, ternyata tidak bisa juga menghentikan mereka dari serangan itu. Justru mereka malah diserang karena mereka dianggap terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kan begitu. Jadi kalau pendekatan militeris yang ditawarkan Amerika Serikat tidak mampu menjaga keamanan mereka, nah sekarang Cina datang dengan proposal yang baru. Bukan pendekatan militeris, pendekatan ekonomi. Jadi sebetulnya Trump kalau dia tidak hati-hati dan kalau dia selalu mengedepankan narasi kekerasannya, ya memang Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh di semua Timur Tengah gitu, di semua Timur Tengah ya termasuk negara-negara Teluk itu. Karena sekarang negara-negara Teluk ini sedang mencari proposal yang lebih menarik untuk menjaga keamanan mereka. Ternyata membangun pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka itu malah buat mereka diserang. Berarti pendekatan militeris gagal. Harus ada pendekatan lain. Nah, pendekatan ekonomi ini yang ditawarkan oleh Cina. Nah, kalau misalnya proposal ini memang dilihat lebih menarik oleh negara Teluk, ya tadi saya katakan, ya Amerika Serikat akan kehilangan semuanya. Baik. Pak Teguh, jangan diputus, boleh kita jeda sejenak ya, Pak Teguh. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita akan menuju ke kilas berita terlebih dahulu. Terima kasih rekan ini. Bisa ditanggapi, Pak Teguh, silakan. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan atau kunjungan Donald Trump ke Tiongkok ini lebih untuk membicarakan masalah mereka berdua, bukan soal Iran gitu. Jadi lebih pada persaingan mereka selama ini, di mana mereka bisa bertemu, di mana mereka harus melakukan kesepakatan-kesepakatan baru gitu. Itu yang lebih saya setuju dengan semua tadi ya, bahwa memang agenda besarnya adalah tadi, misalnya tadi mengatakan bahwa ini pertemuan yang penting karena akan mempengaruhi kita semua di sini, ya itu juga saya setuju ya. Saya setuju. Dunia kan akan lebih tenang, harga-harga juga di dalam negeri barangkali konsekuensinya akan lebih tidak terlalu berdinamika gitu ya. Manakala ada ketenangan lah. Tapi di mana-mana yang namanya pertemuan di antara dua kepala pemerintah ya, kepala negara ini kan sebetulnya ya memang simbolis ya. Memang simbolis. Harapannya pertemuannya lancar kan gitu, dan biasanya sih kalau sudah begini ya akan lancar-lancar saja kan gitu, kecuali kalau dia ketemu di pinggir jalan, nah barangkali bisa teriak-teriakan. Kalau sudah diatur pertemuan begini kan sudah ada advance team yang bergerak, kemudian butir-butir kesepakatan sudah ada semua itu, tinggal ditandatangani gitu. Saya setuju dengan pandangan semua tadi. Iya, nah, kalau Pak Teguh, kalau tadi ya bicara terkait dengan Inggris dan Prancis ini kan juga baru-baru ini memimpin pertemuan darurat ya, yang juga melibatkan 40 negara pada ini membahas misi militer guna memulihkan arus perdagangan di Selat Hormuz. Ini bagaimana dari sisi tekanannya kepada Iran ini? Ya kalau kembali ke soal Iran ini mereka hanya ingin diakui haknya saja kan, sudah berkali-kali disampaikan. Jadi jangan sampai kita mengirimkan pesan yang keliru bahwa masalah ini terjadi karena Iran menutup Selat Hormuz. Ya itu bukan sebabnya, itu adalah akibatnya. Ya kan? Itu adalah akibat. Sebabnya adalah kecurigaan yang berlebihan terhadap Iran. Ini kemudian berbuah pada serangan kan gitu. Nah, maka kita harus memperbaiki sektor itu. Ya kan? Iran diembargo, kemudian harga-harga naik, kemudian rakyatnya marah pada pemerintahnya. Kemudian negara-negara asing, Israel, Amerika Serikat menunggangi kemarahan itu. Kan itu yang menjadi pangkal dari ketegangan di Iran. Ya kan? Kemudian diserang tanggal 28 Februari. Pemimpin tertingginya meninggal dunia, anak-anak SD-nya banyak yang tewas gitu. Kan itu pangkalnya gitu. Ya, jadi bukan soal Selat Hormuz. Iya, yang terjadi seperti itu ya Pak Teguh. Artinya negara-negara ini justru menjadi Iran ini jadi target, bukannya menjadikan Amerika ini bisa menjadi dibujuk untuk tidak melakukan atau bisa mengabulkan apa yang kemauan Iran ini. Iya, maksudnya mereka tidak hipokrit, tapi kan begini, mereka kan juga adalah negara-negara yang memiliki pengalaman dirugikan oleh revolusi Iran kan. Kalau kita bicara tentang Inggris misalnya,
Kan Inggris ini, British Petroleum itu adalah perusahaan minyak yang dinasionalisasi oleh Iran setelah revolusi Februari 79. Jadi kalau misalnya sekarang mereka ingin kembali ke Iran dengan niatan itu, ya itulah dia gitu keinginannya. Nah, tapi kita kan mesti mengatakan untuk setting hari ini, sebab dari konflik ini bukan penutupan Hormuz. Iya. Selat Hormuz itu adalah instrumen yang digunakan oleh Iran untuk tawar-menawar agar tekanan terhadap mereka dikurangi gitu. Begitu kalau saya membacanya. Jadi mereka boleh aja mimpin berapa banyak negara untuk menekan Iran, tapi motifnya bukan hendak menciptakan perdamaian di kawasan, tapi untuk mengganti rejim di Iran, sehingga rejim itu bisa bersahabat lagi dengan mereka seperti sebelum revolusi 79. Iya. Dan Iran akan tetap bertahan selama keinginannya ini belum juga terkabul ya? Keinginan Iran yang mana dulu? Ya, mengenai nuklir dan lain-lain ini. Iya, apa namanya, blokadenya harus dikurangi, ya kan? Kecurigaan, sikap bermusuhan negara-negara Barat ini harus dikurangi terhadap Iran, karena lebih banyak orang mati dibunuh oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat daripada yang dibunuh oleh Iran gitu, ya kan? Berapa banyak orang yang tewas akibat operasi militer pasukan multinasional Barat ini, ya kan? Dan mereka lebih berbahaya sebetulnya. Jadi mereka harus mengubah cara pandang mereka terhadap Iran ini gitu. Baik, Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Makasih Mas Lukman. Ya, dengar Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa kami